Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita membayangkan bagaimana perasaan seseorang yang telah meninggalkan dunia ini? Bayangkan mereka yang telah pergi, berpisah dari orang-orang yang mereka cintai, berada di alam kubur tanpa mampu berkomunikasi atau mengungkapkan perasaan mereka. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Apakah mereka merindukan kita yang masih hidup di dunia? Apa yang mereka harapkan dari kita? Hari ini, mari kita renungi bersama-sama rasa rindu para ahli kubur kepada keluarga mereka di dunia. Kisah ini bukan sekedar cerita, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ada tanggung jawab besar yang harus kita tunaikan untuk mereka yang telah tiada. Ketika seseorang meninggalkan dunia, semua yang ia cintai, semua yang ia perjuangkan, semua yang ia miliki harus ia tinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Bayangkan sahabat, ahli kubur yang tidak lagi bisa memperjuangkan apapun untuk dirinya sendiri. Mereka hanya bisa berharap pada amal yang telah mereka lakukan di dunia, serta doa dari anak-anak dan keluarga yang masih hidup. Ahli kubur merindukan kita. Mereka ingin mendengar doa-doa kita, mengharapkan kiriman pahala dari sedekah yang kita lakukan atas nama mereka. Namun, sayangnya tidak semua dari kita menyadari betapa besar kerinduan mereka kepada kita. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, ketika seseorang dimasukkan ke dalam kubur, ia akan menghadapi saat-saat yang sangat sunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mudah baginya. Namun, jika ia tidak selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih berat baginya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2308. Bayangkan sahabat, ahli kubur sendirian dalam kegelapan, menghadapi malaikat Munkar dan Nakir yang datang dengan pertanyaan-pertanyaan berat. Dalam kesendirian itu, mereka mungkin mengingat keluarganya. Mereka rindu suara anak-anaknya, nasihat dari orang tuanya, pelukan hangat pasangannya. Tetapi mereka tidak lagi memiliki akses untuk merasakan itu semua. Ahli kubur tidak lagi mampu menambah amal kebaikan. Mereka hanya bisa mengandalkan
doa-doa dari orang-orang yang mencintainya di dunia. Bayangkan sahabat, jika ahli kubur adalah orang tua kita, jika ahli kubur adalah suami kita, atau istri kita, atau anak-anak kita, atau sahabat kita, kakak kita, adik-adik kita, mereka merindukan kita tidak hanya secara emosional, tetapi juga spiritual. Mereka mengharapkan kiriman doa-doa terbaik dari kita untuk membantu menyelamatkan mereka di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Salah satu doa yang bisa kita panjatkan adalah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, lapangkanlah kuburnya, dan terimalah semua amal kebaikannya." Amin ya robbal alamin. Bayangkan sahabat, betapa bahagianya mereka ketika doa-doa kita sampai kepada mereka, membawa cahaya di tempat yang gelap, memberikan ketenangan di tengah kesendirian. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, salah satu cara untuk menunjukkan cinta dan kerinduan kita kepada ahli kubur adalah dengan melakukan amal baik, amal soleh atas nama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekah yang dilakukan atas nama orang yang telah meninggal akan sampai kepada mereka dan memberikan manfaat kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari nomor 2762. Bayangkan sahabat, ketika kita bersedekah untuk mereka, atas nama mereka, mereka merasakan manfaatnya. Ketika kita membaca Al-Quran untuk mereka, atas nama mereka, meniatkan untuk mereka, cahaya Al-Quran itu menerangi tempat peristirahatan mereka. Ketika kita berdoa, mereka merasa tidak lagi sendirian. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, jika kita tahu betapa rindunya ahli kubur kepada kita, tidakkah kita ingin membalas kerinduan itu dengan amal-amal terbaik untuk mereka? Jangan biarkan mereka terlupakan. Jangan biarkan mereka dalam gelap dan kesepian tanpa kiriman doa-doa terbaik dari kita dan pahala-pahala dari kita. Sahabatku, mari kita perbanyak doa, perbanyak sedekah dan amal kebaikan lainnya untuk mereka. Jadikan ini sebagai bukti cinta kita yang abadi kepada mereka yang telah mendahului kita. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, saudara-saudara kami, dan semua kaum muslimin yang telah mendahului kami. Lapangkanlah kubur mereka, terangi tempat peristirahatan mereka, dan tempatkanlah mereka di surgamu yang penuh kenikmatan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, agar pesan-pesan kebaikan ini bisa tersebar lebih luas dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sahabatku,
kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku semua yang telah membantu, menyebarkan dan membagikan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi sahabat, memberikan keberkahan dan rahmat-Nya, serta memudahkan segala urusan sahabat dan keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kalimat-kalimat yang kurang tepat, yang keliru atau yang kurang pas dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Niat kami adalah kami ingin berkontribusi menyebarkan pesan-pesan kebaikan kepada semua orang, kepada sahabat-sahabatku, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat-Nya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.